Baik, teman-teman semua, apakah sudah bisa melihat slide yang saya share? Ya, sudah. Sudah ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, betul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih semua teman-teman. Jadi sesi ini saya akan memberikan perkenalan mengenai apa saja yang akan teman-teman pelajari di mata kuliah ini, termasuk terkait dengan pengantar ya mata kuliah ini. Jadi tadi saya sudah perkenalkan ya tim pengajar mata kuliah ini, Ibu Dr. Rahmi, Dr. Prabu, dan saya sendiri Arya Nugraha. Dan topik yang akan kita bahas selama mata kuliah ini ada intinya ada 5 ya. Yang pertama itu kita belajar konsep dasar. Yang kedua kita belajar sedikit mengenai database. Database dalam hal ini adalah soal database management system ya. Bukan database secara sebuah aplikasi sistem informasi, tetapi database secara desain. Oke, jadi nanti teman-teman mungkin sedikit belajar mengenai konsep database relasional misalnya. Oke. Dan juga konsep-konsep pengindeksan yang dilakukan oleh database tersebut. Oke, jadi misalkan nanti kita belajar bagaimana sih sebenarnya kalau di database itu ada berapa jenis gitu. Misalkan ada zaman sekarang ada database yang relasional, ada yang NoSQL, misalnya ada yang document based database misalnya ya. Nanti teman-teman belajar mengenai SQL juga standarnya, data definition language, dengan data manipulation language di situ ya. Nah, jadi terus belajar pengindeksan misalnya seperti pengindeksan B-tree misalnya untuk mengindeks dokumen ya di database tersebut. Nanti juga kita akan lihat perbandingannya apa sih bedanya antara database yang SQL based sama NoSQL misalnya ya, itu contohnya. Kemudian nanti juga belajar soal relevance atau belajar mengenai soal relevansi. Oke, jadi kalau kita bicara temu kembali informasi, sistem temu kembali informasi, maka kita bicara juga soal relevansi. Relevansi penting karena apabila relevansinya tidak baik, artinya ada yang salah dengan sistem temu kembali tersebut. Ya, jadi nanti kita belajar bagaimana sebenarnya cara menghitung relevansi dari misalnya sebuah dokumen dibandingkan dengan query-nya. Misalnya nanti ada query di search engine, misalnya, kata kuncinya dimasukkan ini, kemudian berapa relevansinya terhadap dokumen yang ditemukan. Itu misalnya contohnya seperti itu. Oke. Nah, nanti ini dibagi ke dalam beberapa sesi tentunya ya. Tidak cukup untuk satu sesi. Kemudian nanti juga ada kita bicara soal information retrieval system atau sistem temu kembali informasi itu sendiri. Nanti teman-teman belajar bagaimana cara kerja sebenarnya search engine. Ya, search engine. Dan juga biasanya semester lalu saya juga memberikan sedikit coding terkait membangun bagaimana sebenarnya back end dari search engine itu sendiri. Ya, proses misalnya crawling website, kemudian bagaimana hasil crawlingnya diindeks oleh indexer engine misalnya. Nanti kita belajar soal menggunakan software-software indexer seperti Solr, Apache Solr atau TypeSense misalnya ya. Jadi itu beberapa aplikasi yang nantinya mungkin kita gunakan. Nanti juga kita belajar coding menggunakan Python misalnya ya. Jadi teman-teman nanti persiapkan dirinya di komputer masing-masing menggunakan aplikasi seperti Python ya atau IDE ya, Integrated Development Environment. Itu codingnya. Jadi itu nanti belajar prinsip-prinsip penggunaan search engine, kemudian juga belajar nanti dengan Ibu Rahmi utamanya terkait dengan information analysis. Information analysis nanti belajar mengenai bagaimana teman-teman bisa menggali data dari suatu sumber, kemudian melakukan analisis terhadap
data tersebut, misalnya dengan menggali data dari media sosial, misalnya ya, misalnya menggali data dari apa namanya X atau Twitter atau Instagram misalnya, yang kemudian dianalisis dengan software-software tertentu, misalnya Encong ya atau Orange. Itu nanti Bu Rahmi spesialisnya ya, mengolahnya nanti bicara soal apa namanya sentimen analisis dan lain-lain. Oke, jadi itu juga salah satu dari bagian yang akan kita pelajari. Oke. Nah, kemudian berikutnya saya akan berikan pengantar mengenai dasar-dasar dulu mengenai apa yang disebut sebagai informasi. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat piramidanya Zeleny sama Wallace ya, itu ada tingkatannya ya. Data itu banyak ya. Data itu jumlahnya banyak. Jadi dia ada di piramida paling bawah. Kemudian nanti data itu diolah ya, diorganize, dia nanti akan menjadi levelnya informasi. Oke. Dan kemudian informasi tersebut ya setelah diolah, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh orang-orang tertentu, oleh kita misalnya, maka dia akan menjadi knowledge. Ya, knowledge itu tentunya sesuatu yang ada di dalam kepala kita masing-masing ya. Jadi tentunya kalau kita hanya membaca data, kita belum tentu mendapatkan apa yang informasi yang kita butuhkan. Data tersebut harus ya tadi di situ lihat apa namanya di piramidanya ada di organize, ada di summarize. Organizing, summarizing. Ya, jadi data itu diolah, diorganize, dikelola sebagai sedemikian rupa, kemudian agar mudah diinterpretasikan oleh orang yang melihatnya dan menjadi knowledge bagi orang tersebut. Nah, kemudian knowledge ini berkumpul ya, seperti sekarang nih teman-teman lagi nonton apa namanya menyaksikan tayangan slide dari kami ya. Tentunya ini kan apa namanya informasi ini nantinya akan teman-teman terima, diinterpretasikan dan akan menjadi knowledge teman-teman semua. Dan ketika itu sudah berkumpul apa namanya informasi-informasi itu menjadi knowledge dan knowledge ini berkumpul menjadi satu, teman-teman melakukan proses synthesizing ya dan akhirnya menjadi wisdom. Ya, wisdom ini nanti digunakan untuk misalnya pengambilan keputusan atau decision making. Jadi kalau apa bedanya informasi dengan data sih? Kalau informasi itu sebenarnya adalah data dalam konteks. Ya, jadi misalkan kenapa data aja nggak bisa disebut informasi? Misalnya nih, suatu saat teman-teman melihat ke sebuah papan, di situ ada tulisan misalnya 2020, angka 2020. Nah, tapi di situ tidak ada konteks yang mengikutinya. Apa yang terjadi? Tentunya terjadi adalah multi interpretasi. Oh, ini 2020 ini apa? Dia adalah sebuah tahun atau itu adalah jumlah mahasiswa atau jumlah yang lain ya. Teman-teman akan hanya menerka-nerka. Makanya dia akan menjadi hanya sebuah data saja. Tetapi ketika dia sudah diberikan konteks, sederhana saja misalnya, misalkan di sebelah 2020-nya ditulis tahun titik 2. Tahun titik 2 2020, maka dia sudah menjadi informasi. Oh, berarti ini adalah informasi mengenai sebuah tahun. Ya. Tentunya itu nanti itu tidak cukup. Tahun apa ini 2020? Tahun lahir kah atau tahun apa gitu. Nanti diolah lagi tuh, diorganize lagi. Ini tahun untuk apa misalnya, nanti tergantung dengan relasi dengan data yang lain. Makanya kita lihat adalah konteksnya. Ya, di mana data tersebut berada. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsepnya database atau pengolahan data, nah nanti data itu kan nanti data itu disimpan biasanya kalau kita di database yang sistemnya tradisional, data itu disimpan ke dalam tabel-tabel. Ya. Nah, data tabel-tabel ini kan sederhananya ada apa namanya? Ada row, ada column. Ada baris, ada kolom. Ya, kolom biasanya ada penandanya. Ini kolom apa? Ya, kolom A, B, C. Misalkan kolom pertama nama, kolom kedua tanggal lahir, kolom ketiga NPM. Nah, itu semua itu membentuk suatu konteks tuh. Oh, ini adalah
data mahasiswa atau informasi terkait mahasiswa. Ya. Nah, jadi ini adalah sedikit pembedaan tadi ya antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Oke. Nah, ini adalah model dari information ya. Jadi ilmu informasi itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian nih, ya. Di mana information retrieval atau temu kembali informasi itu ada di lingkup yang paling kecil. Dia merupakan bagian dari information seeking. Dan information seeking merupakan bagian dari information behavior, ya. Jadi misalnya ketika teman-teman melakukan information seeking ya, information seeking misalnya teman-teman ingin mengerjakan tugas tertentu ya, untuk mengerjakan tugas tersebut teman-teman membutuhkan informasi tertentu. Itu dimulai proses information seeking, mencari ya. Dan apa toolsnya? Toolsnya adalah teman-teman misalnya pertama adalah membuka search engine. Nah, itu mulailah teman-teman melakukan proses information seeking dengan menggunakan sistem temu kembali informasi. Ya, karena search engine itu adalah salah satu contoh dari sistem temu kembali informasi. Oke. Jadi ini adalah contoh dari lingkup terkait dengan information retrieval atau temu kembali informasi. Dia adalah bagian dari information seeking ya. Proses pencariannya dalam teman-teman mencari informasi di dalamnya nanti teman-teman akan menggunakan tools ya, yaitu sistem temu kembali informasi. Nah, bagaimana cara sistem temu kembali ini bisa menjawab query atau pertanyaan dari teman-teman semua? Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita butuh informasi? Ya, biasanya itu ada motivasinya kan. Motivasi itu contohnya misalnya karena kurangnya pengetahuan, ya, atau kurangnya informasi juga, ya. Misalkan kita butuh mau mengerjakan tadi seperti saya berikan contoh, kita mau mengerjakan tugas, ya. Kita udah tahu nih, misalnya nih, kayaknya saya butuh terkait ini, maka saya butuh informasi terkait A, B, C. Kita udah dapat bayangan tuh di otak kita tuh. Nah, itu udah mulai proses information seeking-nya. Ya, information behavior kita udah dimulai bahwa oh kayaknya saya bisa nemuinnya di sini ya. Nah, itu dimulai prosesnya, kemudian teman-teman mulai menggunakan tools-toolsnya ya. Nah, kemudian juga kenapa teman-teman butuh informasi juga karena teman-teman merasa ya sadar bahwa ada gap antara pengetahuan yang teman-teman miliki sekarang dengan yang dibutuhkan ya. Misalnya teman-teman mau mengerjakan tugas akhir atau karya akhir. Teman-teman sadar nih, kayaknya tugas akhir saya ini draftnya kurang nih. Ya, ada yang kurang di situ. Saya harus tambahkan dengan informasi lain, maka teman-teman melakukan proses pencarian informasi. Ya, untuk mengisi gap-gap tersebut, gap-gap knowledge-nya teman-teman juga ya. Karena saya rasa bisa juga itu berdasarkan task ya, pekerjaan. Teman-teman ingin melakukan pekerjaan tertentu, tetapi teman-teman tidak punya pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan pekerjaan tersebut, maka untuk mengisi gap pengetahuan tersebut, teman-teman mulai melakukan informasi terkait dengan bagaimana cara melakukan tugas tersebut. Oke, gitu. Kemudian Kultau itu juga ada disebut namanya Information Search Process Model. Ya, tahun 93 ini adalah salah satu model framework yang digunakan ketika juga bicara soal information seeking behavior ya, perilaku pencarian informasi ya. Jadi ini Kultau ini menyebutkan bahwa setiap orang itu ada bisa dibagi-bagi prosesnya menjadi information search process ya, gitu. Nah, apa sih sebenarnya temu kembali informasi itu sendiri? Nah, temu kembali informasi itu secara singkatnya adalah ilmu pengetahuan terkait dengan search engine atau mesin pencari. Ya, jadi dua hal utamanya kalau kita bicara soal search engine atau sistem temu kembali informasi adalah sebenarnya bagaimana
kita secara ideal memenuhi kebutuhan informasi orang yang mencari informasi, ya. Dan dua hal, hasilnya prosesnya harus efektif dan efisien, ya. Efektif itu informasi yang dibutuhkan tuh harus relevan, makanya nanti kita ada sesi tersendiri terkait dengan relevansi, ya. Jangan sampai sistem temu kembali informasinya ketika kita memasukkan kata kunci ini, tetapi yang keluar tidak berhubungan sama sekali, maka itu dikatakan tidak efektif, ya, gitu. Mungkin teman-teman sudah mengalami hal tersebut ya ketika menggunakan search engine seperti Google, Ya, ya. betul juga sih. Ya, ya. Jadi ketika teman-teman memasukkan kata kunci tertentu, ya, oke, mungkin di halaman pertama hasilnya kayaknya nih yang hasil nomor 1, 2, 3 sesuai. Tapi ketika teman-teman masuk ke halaman 2, 3 seterusnya, informasi yang ditampilkan sudah mulai tidak sesuai, ya. Jadi Google seakan-akan memberikan ilusi bahwa hasilnya ditemukan 2 juta records atau ditemukan 2 juta hasil. Padahal mungkin yang relevan dengan apa yang teman-teman butuhkan tuh hanya ada di halaman 1. Ya. Gitu. Nanti kita bicara soal ranking ya, perankingan. Kenapa sih sebuah dokumen itu ada di ranking paling atas di Google misalnya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian efisien, tentunya membangun sistem informasi itu sebisa mungkin harus efisien dengan menghasilkan hasil yang cepat. Oke, apalagi di zaman internet zaman sekarang sudah praktisnya sudah bukan zaman seperti 2 dekade yang lalu ya, di mana koneksi internet masih dial up ya. Mungkin teman-teman generasi teman-teman semua tidak merasakan bagaimana koneksi internet dial up menggunakan telepon ya, di mana kecepatan maksimalnya hanya 56 kbps. Oke. Nah, zaman sekarang tentunya dengan search engine, ekspektasi default dari semua orang adalah ketika memasukkan kata kunci itu sepersekian detik sudah keluar hasilnya. Ya, bagaimana sistem itu bisa seperti itu? Nah, itu nanti di belakangnya ada tweak-tweak tertentu yang dilakukan oleh penyedia jasa search engine. Ya, seperti itu. Jadi itu yang terkait dengan apa sih sebenarnya yang kita pelajari di temu kembali informasi. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa search engine itu ada banyak, tidak hanya Google ya. Jadi kalau kita melihat kembali ke ke beberapa dekade yang lalu, ya, itu perkembangan search engine itu sangat pesat ya, terutama ketika era model web 2.0 baru dimulai, ya. Jadi kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah di zamannya web 1.0. Ya, misalkan dulu Google itu dulu dibagi-bagi tuh. Ada Google Image Search, ya, ada Google search biasa dan lain-lain. Bahkan dulu ada Google Directory, ya, di mana pekerja dari Google secara manual mengindeks halaman web. Bayangin aja, mungkin dulu halaman web cuma ratusan ribu, tapi sekarang halaman web jumlahnya jutaan, ya. Sudah tidak mungkin lagi diindeks oleh manusia. Oke. Kemudian muncul juga aplikasi-aplikasi seperti Last.fm zaman dulu ya, misalkan, atau Pandora, atau misalkan contohnya Napster, ya. Itu mesin pencari khusus musik misalnya. YouTube kan dulu pertama kali adalah salah satu video sharing platform yang paling terkenal sampai saat ini, sebelum diakuisisi oleh Google, ya. Itu juga pencariannya belum terintegrasi dengan mesin pencari Google. Oke. Kemudian di bidang kesehatan misalnya ada WebMD, ada Everyday Health misalnya. Shopping misalnya ada Shopzilla misalnya, atau dulu kanal portal-portal seperti Yahoo, ya, di zaman keemasannya itu juga punya search engine sendiri. Bahkan dulu sebelum Google muncul itu juga ada Yahoo Search, ya.
Jadi ini macam-macam ya. Ini contoh yang digambar ini adalah zamannya di web 1.0. Oke. Nah, definisinya sendiri, kalau kita lihat soal definisi temu kembali informasi, itu menurut Salton tahun 1968 adalah information retrieval is a field concerned with the structure, analysis, organization, storage, searching, and retrieval of information. Jadi, apa namanya, temu kembali informasi ini adalah sebuah bidang yang concern atau berhubungan dengan struktur, analisis, organisasi, penyimpanan, pencarian, dan temu kembali dari informasi tersebut. Ya. Kemudian ada lagi definisi dari Needham tahun 1977. Apa namanya? Information retrieval adalah the complexity arises from the impossibility of describing the content and document or the intent of request precisely or unambiguously. Ya. Jadi sistem temu kembali informasi itu muncul karena ada sesuatu yang kompleks dari bagaimana kita sebenarnya menyediakan informasi yang sesuai dengan niat dari seseorang. Di situ ada intent, ya, intent of request, menyediakan informasi yang sesuai dengan apa yang orang inginkan secara precise dan tidak ambigu. Oke, karena kan kalau kita bicara soal apa namanya informasi di web misalnya ya, di internet, itu kan jumlahnya bisa dibilang sekarang miliaran, ya, miliaran halaman web yang ada di, bukan miliaran lagi ya, triliunan halaman web yang ada di internet saat ini, itu yang sudah tidak mungkin lagi dikelola oleh manusia. Ya, jadi harus ditemukan caranya bagaimana agar miliaran informasi tersebut bisa ditemukan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, dari miliaran itu jangan-jangan kita cuma butuhnya 2 atau 3. Tapi bagaimana ya? Itu seperti ibarat needle in haystack ya. Bagaimana mencari jarum di antara jeram zaman sekarang ya. Nah, kemudian definisi umum. Ya, definisi umumnya adalah temu kembali informasi apa namanya? Dari sumber-sumber data yang pada awalnya tidak ditujukan untuk diakses seperti teks, gambar, video dan audio dan lainnya. Oke, jadi dulu apa namanya temu kembali informasi itu juga awalnya ditujukan untuk membangun sebuah sistem yang sifatnya tidak terbuka untuk umum, tidak untuk search engine, ya, tapi juga untuk sistem yang sifatnya lokal, ya, di suatu lingkup organisasi tertentu, ya, itu adalah definisi dari temu kembali informasi. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya komparasinya bagaimana apa namanya cara orang menemukan informasi, ya, misalkan 400 juta tahun yang lalu informasi itu ditemukannya misalkan secara tidak sengaja ketika apa namanya orang-orang itu membalik batu, di situ ada sesuatu, ya, kemudian sekitar 500-600 tahun lalu apa namanya orang-orang Eropa kolonialis melakukan ekspedisi kemana-mana keliling-keliling, mereka nggak tahu tuh, oh, tiba-tiba mereka nemu daratan aja misalnya ya, ada daratan, oh nanti terus daratan itu di apa namanya diaku-aku, oh ini daratan namanya Amerika gitu kan. Kemudian beberapa dekade yang lalu apa namanya pustakawan dan apa namanya saintis ilmu perpustakaan membuat tools finding aids ya untuk menemukan informasi yang ada di perpustakaan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan seperti gambar di pojok kiri, dengan menggunakan kartu katalog, ya. Jadi kalau teman-teman masih merasakan model kartu katalog di perpustakaan itu kan dibagi 3 ya kartu katalognya. Ada kartu katalog untuk judul, atau kartu katalog untuk subjek atau topiknya, dan ada kartu katalog untuk pengarang. Ya, ada 3 entry point yang bisa digunakan untuk menemukan sebuah buku di perpustakaan. Ya, jadi itu salah satu finding aids awal ya, alat temu kembali versi awal. Nah, kemudian ketika dokumen-dokumen itu sudah tidak terbatas pada buku di perpustakaan lagi, sudah bertransformasi ke bentuk digital di web, di World Wide Web, di internet juga ya. Maka muncul juga mesin pencari. Ya, mesin pencari seperti misalnya Google ya. Contohnya yang paling umum Google. Tentunya mesin pencari ada banyak ya, gitu. Nah, bentuk
terkait dengan bentuk-bentuk temu kembali informasi yang dilakukan oleh orang, itu ada beberapa jenis temu kembali informasi, misalnya contohnya adalah ad hoc search. Oke. Ad hoc search ini itu adalah teman-teman mencari informasi atau dokumen yang teman-teman sudah tahu subjeknya apa misalnya. Oh, saya ingin mendapatkan dokumen mengenai topik pemilu misalnya. Oke, pemilu. Kemudian ada lagi noun item search. Itu misalkan contohnya teman-teman udah tahu nih UI punya website. Ya, tapi teman-teman pengen cari di mana sih itu websitenya gitu ya, itu contohnya. Kemudian ada juga temu kembali informasi yang didasari oleh motivasinya answer seeking. Misalnya saya mau tahu ibu kotanya Zimbabwe apa sih namanya ya. Nah, kemudian ada juga directed exploration. Misalnya kita ini nih kita pengen tahu soal siapa sih yang membuat sistem Zoom ya. Kita kan pakai Zoom nih misalnya nih ya untuk apa namanya video conference. Nah, kita pengen tahu nih siapa yang membuat sistem video conference misalnya. Decision making. Zaman sekarang kan teman-teman kalau misalkan mau traveling misalnya contohnya boleh di ini nggak boleh dikasih contoh nggak kalau teman-teman mau traveling teman-teman biasanya bukanya apa sih yang pertama kali? Ada yang mau jawab? Biasanya teman-teman kalau mau traveling keluar kota atau keluar negeri yang teman-teman ini apa? Ya, silakan Justin. Kalau saya Traveloka. Traveloka. Kenapa Justin pilihnya Traveloka? Sebenarnya ya, biasanya yang ngatur bukan saya tapi ortu juga, Pak. Dan mereka biasa Oh, pakai Traveloka jadi itu. pakainya Traveloka ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan juga apa namanya ketika kita apa namanya punya intent ya, punya keinginan, punya niat untuk melakukan sesuatu, ini task base ya. Berarti kita mau traveling, kemudian kita mau tahu nih agar kita sampai ke tempat tujuan kita harus naik sesuatu kan. Nah, kita mau tahu harganya berapa nih untuk membantu kita membuat keputusan, oke, saya naik ini moda transportasinya. Maka itu disebutnya temu kembali yang didasari oleh decision making. Ya. Nah, kemudian ada lagi mengenai expert search. Nah, ini kita mau tahu siapa ahli di bidang tertentu misalnya. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa bentuk dari behavior temu kembali informasi yang secara tidak sadar teman-teman sudah melakukan beberapanya ya atau semuanya sudah pernah dilakukan. Oke. Nah, ini menarik untuk dipelajari ya. Nanti disebutnya sebagai information seeking behavior. Teman-teman kalau mau misalnya apa namanya tertarik lebih dalam nanti bisa pelajari misalkan dengan Ibu Rahmi ya terkait dengan information seeking behavior. Bagaimana behavior atau perilaku orang dalam mencari informasi. Nah, ini kalau skenario dan aplikasi temu kembali informasi itu adalah contohnya tadi ya. Biasanya tadi seperti sudah disebutkan contoh penerapan temu kembali informasi itu kan search engine ya. Nah, tapi konten-kontennya itu utamanya kalau kita bicara search engine biasanya konten utamanya itu adalah tekstual. Teks ya. Teks. Kemudian ada dua nih sekarang nih. Ada yang disebut sebagai data terstruktur, ada yang disebut sebagai data tidak terstruktur. Ya. Data terstruktur tuh kayak contohnya apa sih? Contohnya data dari database. Ya, kalau teman-teman apa namanya sudah pernah belajar mengenai database, misalnya menggunakan Microsoft Access atau misalkan, oh Pak, saya pernah pakai PostgreSQL atau MySQL atau MariaDB misalnya buat bikin database, ya. Nah itu konten-konten terstruktur tuh karena disimpan di tabel-tabel. Tapi ada juga konten-konten yang tidak terstruktur, ya. Nah, terus terkait dengan tren temu kembali informasi, ya tentunya zaman sekarang itu ada eh, beberapa hal yang menjadi tren di bidang temu kembali informasi. Pertama adalah personalized information retrieval. Jadi information retrieval itu yang sifatnya sudah personal. Sebenarnya secara tidak langsung Google sudah melakukan itu, ya. Contohnya kalau teman-teman apa namanya mengizinkan Google untuk men-track
apa saja yang teman-teman cari di search engine mereka dan teman-teman login ke Google, maka Google akan secara smart ya menggunakan algoritmanya memberikan suggestion berdasarkan kebiasaan atau behavior teman-teman menggunakan Google. Pernah ngalamin nggak? Tiba-tiba Google ngasih sesuatu yang sebenarnya kita kayaknya masukin kata kunci itu, tapi kok kayaknya ini sesuai. Ada yang pernah merasa seperti itu nggak? Kayak kita tuh nggak masukin kata kuncinya, tapi kok dia kok tahu apa yang aku mau ya? Gitu. Ya, itu karena biasanya karena Google mencatat semua kata kunci atau query yang kita lakukan. Dan dari situ dia mengolah, oh orang ini kebiasaannya nyarinya ini. Ya. Atau juga misalkan teman-teman kan pakai smartphone nih sekarang nih. Ya rata-rata semua pakai smartphone. Teman-teman kalau pakai smartphone yang Android, misalnya kan login ke akunnya Google misalnya. Kemudian teman-teman set privasinya off misalnya ya. Di track tuh semua perjalanan kita nih, perjalanan kita dari sini ke sini gitu ya. Dia tahu tuh dari GPS kan, Google kan track tuh semuanya kan, apa yang teman-teman lakukan. Nah itu nanti dia bisa saja menyarankan sesuatu berdasarkan behavior sehari-hari kita, ya. Jadi itu personalized ya. Tapi masalahnya tadi yang jadi masalah dulu kan adalah privacy ya. Jadi kita balik lagi ke masalah privacy nih. Google itu melakukan itu dengan konsen kita atau enggak? Ya, seperti itu. Kemudian zaman sekarang adalah zamannya juga AI based dan modelnya conversation. AI based tentunya Oh, teman-teman sudah pernah pakai GPT kan? ChatGPT. Benar? Ya, sudah pernah pakai Chat GPT di mana teman-teman bisa apa namanya menanyakan apa saja ke robot AI-nya ChatGPT ya. Nah, itu. Kemudian yang lebih apa namanya lebih menariknya lagi adalah ChatGPT itu menanggapi pertanyaan kita layaknya sebuah conversation, percakapan. Oke, jadi kalau kita memasukkan apa namanya prompt, ya zaman sekarang disebutnya prompt ya. Promptnya saya butuh rekomendasi buku terkait sistem temu kembali informasi yang paling laku di Amazon. Nanti apa namanya ChatGPT langsung menjawab tuh, oh buku yang paling relevan dengan keinginan Anda dan paling top di Amazon adalah ini. Nah, kalau zamannya search engine yang tradisional, ya, ketika kita melakukan apa namanya query yang berikutnya, kata kunci atau pertanyaan berikutnya, itu langsung di luar konteks pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau kita bicara soal model conversation AI, si robot AI ini akan melihat konteks dari jawaban dan pertanyaan sebelumnya. Oke. Misalnya nih, tadi pertanyaan pertama adalah saya butuh rekomendasi buku terkait dengan sistem temu kembali informasi yang paling populer di Amazon. Dia jawab tuh. Kemudian kita masukkan lagi nih pertanyaannya. Bagaimana dengan apa namanya buku yang paling populer di perguruan tinggi di seluruh dunia? Nanti dia baca konteksnya. Oh, kalau yang sebelumnya itu di Amazon, dia akan baca konteks berarti yang sekarang itu di perguruan tinggi seluruh dunia. Dia akan mencari jawaban yang masih terkait dengan jawaban yang pertama. Ya. Jadi gitu, dia baca konteks percakapan seluruhnya. Oke. Nah, kalau bicara soal mesin pencari, itu juga ada alternatif dari mesin pencari yang sudah ada sekarang. Ya, misalnya sekarang itu saya biasanya pakai DuckDuckGo, ya, karena hasil pencariannya biasanya lebih relevan. Kemudian mungkin teman-teman pernah sudah pakai browser Brave ya? Ada yang sudah pakai Brave di sini? Lagi-lagi turunan dari Google Chrome ya. Jadi apa namanya Google Chrome ini memang browser yang ada di mana saja ya. Brave itu fokusnya privacy ya. Fokusnya privacy, kemudian search encrypt. Nah, ini lebih menarik lagi, pencarian kita di encrypt ya. Agar apa? Agar tidak bisa di track.
Ada lagi Swiss Coast, ya. Swiss Coast ini juga fokusnya privacy. Tadi ini kaitannya dengan topik tadi ya. Dia tidak men-track apa saja kata kunci yang teman-teman masukkan di situ. Jadi sifatnya anonymous, ya. Jadi dia dia sih bilangnya begitu ya, bahwa semua kata kunci yang teman-teman masukkan di search engine dia itu tidak akan dicatat siapa yang nulis, dari daerah mana gitu kan. Kan kita bisa di-track kan, misalnya kalau di internet itu misalkan oh si A apa namanya alamat internetnya atau IP address-nya dari apa namanya Indonesia misalnya di wilayah Depok, itu kan ketahuan tuh misalnya. Atau juga ada juga OneSearch ya. Nah, jadi ini adalah alternatif dari Google yang fokusnya privacy. Karena kan ini search engine ini muncul katanya karena khawatir Google menyimpan informasi private terlalu banyak. Oke. Jadi teman-teman kalau mau pencariannya itu tidak di-track ya, silakan gunakan search engine alternatif ini. Saya bukan promosi ya, tapi kalau privasi teman-teman ingin terjaga, silakan gunakan search engine alternatif selain Google. Oke. Atau enggak kalau masih mau pakai Google, jangan login ya. Oke. Itu pun dia masih bisa baca dari cookies-nya kita masing-masing. Oke. Jadi itu teman-teman terkait dengan perkenalan kita mata kuliah kita ya. Hmm. Sampai di sini silakan apabila ada yang ingin bertanya silakan. Hmm. Silakan. Arah Yeah. mandi. I know ini tentang sistem temu kembali informasi, but I didn't know mesin itu hubungan erat dengan mesin pencarian itu, mesin pencarian seperti Google, Yahoo atau apa. I'm so surprised though. Ya, me I'm also surprised. Betul. Jadi ada hubungannya ya. Yes, Jadi ya, jadi apa namanya? Sistem temu kembali informasi ini bicara soal bagaimana cara kerja search engine ya. Gitu. Mungkin kita tidak akan menyentuh apa namanya? Algoritma kompleksnya search ya, engine. enggak, hanya itu beberapa caranya untuk itu mendapat informasi yang kita butuhkan. Betul. Apa dengan menggunakan hmm. Just realize aku nggak pernah kedengaran ini. DuckDuckGo aku pernah pakai sih sama rasa OneSearch juga, tapi ada 3 Brave Search, Search Encrypt sama Swisscast yang aku nggak pernah pakai. Silakan dicoba ya. Nah, coba aja nanti. Oke. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain terkait apa namanya apa yang sudah disampaikan dari teman-teman semua? Mungkin Pak, saya nggak expect mata kuliah kayak gini gitu. Sampaikan aja. Ada ini kalau diam artinya saya asumsikan semuanya ngerti ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Ya, silakan. Anindita. Terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasannya, tapi saya penasaran. Tadi Hmm. kalau nggak salah Bapak sempat nyinggung soal Python ya. Apa ada kemungkinan kami akan melakukan praktek coding sebagai UTS atau UAS? Terima kasih sebelumnya. Ya, nanti ada beberapa sesi mungkin coding ya. Saya belum apa namanya. Nanti saya diskusikan dulu dengan tim dosen yang lainnya. Gitu. Apakah itu nanti bagian dari ujian atau tidak? Gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Anindita. Ada Terima lagi kasih Pak. pertanyaannya? Silakan. Ya, Christopher silakan. Terima kasih Pak. Mungkin saya izin bertanya, apakah nanti akan di-share terkait BRP atau silabus dari mata kuliah ini Oh di iya, baik. Mas? Baik, nanti kita akan share BRP-nya ya di Mas ya terkait mata kuliah ini ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang ditanyakan?
Terima kasih Christopher untuk pengingatnya. Nanti insya Allah kami akan share BRP-nya ya. Oke. Nanti ini bahan presentasi yang sekarang saya paparkan akan kami share juga ya dalam format PDF di Mas-nya untuk teman-teman bisa review ulang kalau dibutuhkan. Seperti